Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi pada pagi hari ini melalui sarapan pagi hari ini. Ini temanya tentang memasak. Ini mungkin kita lihat semua ini menggambarkan kegiatan untuk memasak. Saya pakai koki, pakai celemek ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Bicara tentang masak ya, bicara tentang memasak, pastinya terutama ibu-ibu ini atau remaja putri atau pemudi yang biasa suka di dapur, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga bapak-bapak yang suka masak. Nah, bicara tentang memasak, kita pasti berhadapan kepada banyak banyak elemen banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Ada sayur, ya mungkin kalau memasak sayur itu macam-macam. Di sini ada kubis, ada wortel. Nah, kemudian masakan itu akan menjadi nyaman, menjadi enak dinikmati itu tergantung dari biasanya kokinya ini mau masukkan jenis-jenis bumbu apa kepada di dalam masakan itu ya. Kalau bicara tentang bumbu-bumbu masakan ya Bapak Ibu Saudara, masakan itu menjadi enak, menjadi nyaman kalau ada bumbu-bumbu yang dimasukkan. Tidak mungkin kalau cuma mau masak sop misalkan, cuma sayur tok tidak ada bumbu, nggak ada rasanya, ya kan? Nggak ada rasanya. Masak gulai misalkan, tanpa bumbu, ya nggak ada rasanya, ya. Jadi satu masakan itu menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi sedap. Bagaimana koki itu memasukkan macam-macam bumbu, ya, kepada masakan itu. Untuk itu pada pagi hari ini saya memberi judul renungan pagi hari ini, sarapan pagi hari ini adalah menyedapkan judulnya ya, menyedapkan. Nah, tadi sudah saya singgung tentang masakan itu pasti memerlukan beberapa bumbu-bumbu untuk menyedapkan, untuk membuat masakan itu nikmat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, sudah kenal semua. Ini misalkan ini ya, ini bumbu yang bisa ya, ini kalau saya nah ini kunyit ini bentuknya ya enggak bagus lah ya, tetapi memberi warna loh. Masakan ini menjadi bisa berwarna kuning ya kalau diberi kunyit. Nah, masakannya jadi indah karena ada warnanya kuning ya, warna kuning. Ini kunyit memberi warna. Kemudian ini juga ini jahe. Jahe ini boleh dikatakan jahe ini bermanfaat untuk apa? Biasanya kalau untuk minuman itu ya bisa menghangatkan tubuh, jahe. Kemudian nah ini pasti tahu semua, ini bawang merah. Bawang merah ini ya, kalau kita kupas bawang merah, kita masak banyak bawang merah, lama-lama ini bisa bikin nangis ya, bisa bikin nangis ini. Karena apa? Karena panas bikin nangis, air matanya bisa keluar kena panasnya bawang merah ini ya. Nah, ini ada bawang putih. Bawang putih ini ya banyak manfaatnya, dimasakan menyedapkan. Nah, ini ladaku, merica ya. Oh ya, merica ini ladaku. Ini juga bisa menghangatkan ya, menghangatkan. Nah, ini sesuatu yang ini warnanya indah, merah, tetapi warna merah ini bisa membuat keringat bercucuran. Kenapa bisa begitu? Kalau Bapak Ibu atau saudara masak lomboknya banyak,
Nah, orang yang makan masakan yang pedes-pedes, keringatnya keluar semua. Keringatnya keluar semua ini lombok. Bahkan bisa juga buat sakit perut. Yang nggak biasa suka makan lombok ini merah tapi bisa membuat keringat bercucuran, sakit perut kalau kebanyakan cabai. Tetapi dengan bahan-bahan yang tadi, ada yang membuat air mata ini bisa keluar, ada yang menjadikan warnanya indah, kemudian ada yang membuat hangat, ada yang bisa membuat sakit perut karena kebanyakan loh ya. Kemudian kalau kepedesan keringatnya keluar. Tetapi masakan akan menjadi nikmat kalau itu semua dicampur menghasilkan satu menu masakan yang luar biasa, yang enak. Ya, yang enak. Dan jangan lupa garam. Nah, dicampurkan garam. Ini makanan menjadi semakin nikmat. Bicara tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada kunyit, ada jahe, ada merica, ada bawang merah, bawang putih, ada tomat, itu semua dicampur menghasilkan satu masakan yang nikmat. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini diperhadapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Ada orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin satu orang yang Tuhan izinkan ada bersama dengan kita itu sifatnya seperti kunir, seperti kunyit. Memberikan warna yang indah. Ayo kita ini merasa senang dengan orang itu, selalu memberikan kita ketenangan, keindahan dalam hidup, ya. Mungkin pribadi orang itu sifatnya seperti lada, menghangatkan, ya. Berita-berita dengan kehadiran orang yang ada di samping kita, itu tempatkan ada di sekitar kita itu, kehidupan kita jadi nyaman, hangat. Tetapi mungkin juga ada orang-orang yang di sekitar kita yang Tuhan izinkan sifatnya seperti bawang merah. Kalau terus bawang merah diingis mengeluarkan air mata, kita berdekatan dengan pribadi orang itu, kita tiap hari dibikin nangis. Aduh, kok seperti itu ya? Mungkin mengecewakan, omongan yang menyakitkan kita, omongan yang menjadikan kita susah, kita nangis. Atau seperti lombok tadi, yang bisa membuat sakit perut karena kepedesan. Ya, mungkin itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita bersyukur kalau kita ini makhluk sosial, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Itu sebab ada orang-orang yang di sekitar kita yang memiliki sifat yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita, memproses kita. Mungkin kita didekatkan kepada orang yang seringkali menjadikan kita sakit hati, kecewa, marah. Mungkin Tuhan izinkan supaya kita lebih sabar, bisa memiliki hati yang mau mengampuni, ya. Karena Tuhan Yesus itu juga memiliki hati yang begitu sabar, mengampun, pemaaf, ya. Kalau kita buka di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, saya akan bacakan Amsal 27 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita bukan hanya yang menjadikan kita nyaman, beritanya menjadikan kita bahagia karena orang itu baik kepada kita, suka menolong kepada kita, memperhatikan kita. Bukan hanya mereka saja, tetapi ada orang-orang yang itu tadi bisa menjengkelkan kita kadang, bisa kita bikin marah, bisa bikin kita nangis. Aduh, padahal aku nggak seperti itu, kok dikatai seperti itu. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu semua Tuhan izinkan untuk memproses kita menjadi pribadi yang kuat, ya. Menjadi pribadi yang tidak mudah marah, memiliki pribadi yang mudah mengampuni, memiliki pribadi yang sabar, semakin sabar tadi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini firman Tuhan. Itu sebab jaga dan jangan sia-siakan mereka, siapapun orang yang di sekitar kita, entahkah keluarga kita, entahkah sahabat kita, entahkah teman kita, ataupun orang-orang yang menyakiti kita.
ya. Kita mau terima mereka. Jaga mereka yang memberikan kebaikan yang bersifat tadi seperti misalkan seperti kunyit ya, memberi warna, kemudian lada yang menghangatkan. Mungkin itu orang-orang yang memberikan kebaikan bagi kita. Jaga mereka. Tetapi jangan lupa kita juga harus terus bersyukur dan jangan membenci setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin yang sifatnya seperti bawang merah bikin kita nangis, seperti cabai bikin kita sakit, hati kita sakit, kecewa. Kita harus tetap bersyukur kepada mereka yang Tuhan izinkan untuk mereka ada di sekitar kita, ya. Karena itu semua akan berperan untuk menyedapkan hidup kita. Tadi bawang merah dicampur bawang putih, dicampur kunyit, dicampur cabai, mungkin dimasak menghasilkan satu masakan yang menyedapkan. Nah, Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita seperti itu, seperti bumbu-bumbu tadi. Biar kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus melalui penajaman-penajaman yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, melalui orang-orang yang di sekitar kita. Kita akan menjadi pribadi yang menyedapkan, ya. Ditambahi dengan garam, ya. Kita ingat di dalam Matius. Mari kita baca Matius 5 ayat 13. Mungkin ini ayat yang tidak asing bagi kita semuanya, tapi kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 13 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saya ingat satu lagu lagu sekolah minggu, lagu penap. Kamulah garam dunia, memang jangan lagi kau jadi tawar, tak lagi berguna kalau kau hambar, dibuang, diinjak, aduh sayangnya. Nah itu lagu penap, ya. Nah masakan itu lebih sedap kalau juga harus ada garam. Kita juga akan menjadi garam yang akan menyedapkan, ya, dengan proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan menjadi satu pribadi yang menyedapkan. Dan garam itu kita adalah garam dunia. Kita akan menjadi pribadi yang menjadi berkat, bermanfaat, ya. Masakan itu apapun lengkapnya bumbunya, kalau tidak ada garam hambar rasanya. Makanan enak jadi tidak enak kalau tanpa garam, ya. Dalam satu ayat lagi di dalam Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50. Demikian bunyi firman Tuhan, Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Di bagian ini, kita garis bawahi bagian ini. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Berarti memang Tuhan izinkan kita ada di keluarga kita masing-masing, ada di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Mungkin pada saat kita di keluarga, kita sebagai seorang istri, ada suami yang Tuhan tempatkan dekat kita, ada anak-anak, mungkin ada orang tua. Kalau kita di tempat kerjaan ada karyawan, ada teman-teman sekerja, sifat mereka beda satu dengan yang lain. Mungkin mereka bersifat bisa seperti bawang merah, yang satu bisa seperti lombok, yang satu bisa seperti kunyit, mengenakan, satunya menyakitkan. Tetapi kita terima mereka semuanya, itu memproses hidup kita, supaya kita terus diproses melalui orang-orang yang di sekitar kita. Ingat, besi menajamkan besi tadi dalam Mazmur, dalam Amsal, manusia menajamkan manusia. Dan dikatakan dalam Markus 9 tadi, hendaklah kamu saling mempunyai garam menyedapkan, ya, dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Puji nama Tuhan, biar kita menjadi satu pribadi yang menyedapkan, ya. Masakan itu kalau menyedapkan, aduh pasti banyak orang yang mau. Baunya harum, rasanya nikmat, pasti banyak orang yang mencari dan akan menikmati, aduh enak. Biar kita seperti itu, membawa sesuatu yang menyedapkan, berbau harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini, mungkin mulai hari ini,
Kita tidak tahu siapa yang ada di sekitar kita. Mungkin ada orang yang sangat akan menjadikan kita kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Terima, nikmati, syukuri, dan kita katakan semuanya itu seizin Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang menyedapkan dimanapun kita berada, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini sarapan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi.